Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian, para pemuda Bandung dan sekitarnya, ya, pemuda Bandung dan sekitarnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini adalah perjumpaan pertama kita setelah Ramadan. Dan untuk pertama-tama saya ingin mengucapkan kullu am wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga ibadah-ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan menjadi ibadah yang akan memudahkan segala urusan kita sepanjang tahun ke depan. Teman-teman, dalam halaqah ataupun kajian nongkrong di masjid kita pada malam ini, pertama-tama saya ingin merefresh semangat dan niat kita bahwa duduk di dalam majelis ilmu atau nongkrong di masjid seperti ini adalah salah satu bentuk tajdidul iman, memperbaharui iman. Salah satu bentuk dari recharging iman, nge-recharge kembali iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu naik turun, sehingga ketika kita membiarkan iman itu enggak dicas dalam beberapa waktu, maka iman yang lemah, iman yang sedang turun itu akan berpengaruh kepada amal kita. Jadi modal beramal itu bukan fisik, bukan waktu, bukan juga harta. Bukan fisik, bukan waktu, bukan sekedar memiliki kelebihan harta. Bukan itu modal amal. Jadi ada orang yang gak sanggup ke masjid, itu bukan karena dia lemah fisiknya. Ada orang yang tidak sanggup baca Al-Quran bukan karena dia gak punya waktu. Ada orang yang gak sanggup untuk memberi makan anak yatim bukan karena dia gak punya harta. Ada orang yang gak sempat untuk melakukan sholat berjamaah bukan karena dia sibuk dan dia lagi banyak kerjaan. Tetapi semua kebaikan yang tidak bisa dilakukan itu sebabnya karena imannya sedang lemah. Kalau imannya lagi kuat, maka keterbatasan fisik tidak akan menjadi excuse. Saya sering cerita, ada orang yang datang ke masjid bolak-balik, padahal fisiknya lemah. Misalnya kakek-kakek yang rumahnya jauh dari masjid, yang tenaganya sudah mulai lemah, bahkan kakinya gemetar untuk berjalan. Di beberapa masjid di Bandung ada yang untuk masuk ke dalam masjid harus naik tangga yang lumayan tinggi, kayak Masjid Al-Murabbi misalnya di daerah Setrasari, atau Masjid Istiqomah, atau Masjid Ukhuwah ya. Jadi untuk masuk ke dalam masjid dia harus naik tangga. Tapi kakek ini selalu istiqomah ke masjid walaupun fisiknya lemah. Sedangkan kita anak muda yang fisiknya kuat, yang insya Allah gak akan gemetaran kaki kita kalau naik tangga, ternyata gak sanggup ke masjid seistiqomah kakek ini. Itu menjadi bukti penyebab dari kita tidak beramal bukan soal kuatnya fisik, tapi soal iman. Begitu juga dengan masalah keluangan waktu, masalah kelapangan rezeki,
dan lain-lain, faktor-faktor yang saya sebutkan tadi itu bukan alasan utama seseorang tidak baik dalam beramal. Alasan utama dan yang paling mempengaruhi amal kita itu adalah kondisi iman. Sehingga kalau kita ingin lebih baik lagi dalam amal solih, ingin lebih sempurna lagi dalam ibadah, hal yang harus kita lakukan adalah kita harus rajin-rajin charging iman, memperbaharui iman. Dan charging iman yang paling baik itu dengan cara duduk di dalam majelis ilmu ataupun mendengar nasihat-nasihat yang baik. Itulah kenapa majelis ilmu itu penting dan diadakan secara rutin. Kenapa banyak banget sih kajian-kajian keislaman? Bukan sekedar untuk nambah wawasan sebetulnya. Karena kalau sekedar untuk nambah wawasan, kita bisa baca sendiri. Kalau sekedar untuk nambah wawasan, kita bisa nonton YouTube. Tapi efek kepada hati dan iman itu beda dengan kita duduk di dalam majelis ilmu. Apalagi kita datang dengan persiapan yang baik. Sebelum datang ke majelis ilmu, mandi dulu misalnya. Memang ngaruh Ustadz, ngaruh. Sama kayak kita datang Jumatan dalam keadaan udah mandi, udah bersih-bersih, pakai pakaian yang baik. Kecuali buat teman-teman yang memang gak mungkin melakukan ini karena datang ke majelis ilmu sambil pulang kuliah, pulang kerja, it's okay. Tapi buat kita yang mungkin masih bisa, maka kita persiapkan sebaik mungkin. Hadir dalam majelis ilmu dengan outfit terbaik, dengan kondisi yang nyaman, udah segar, udah mandi, udah relax, bahkan pakai parfum. Karena itu adab duduk dalam majelis ilmu itu memakai parfum agar malaikat di sebelah kita nyaman, termasuk teman yang di sebelah kita. Nah, ini adalah adab yang membuat nanti ilmu itu akan berpengaruh kepada keimanan kita. Kalau cuman sekedar untuk dapatin wawasan, teman-teman udah pasti seringlah mengakses konten-konten di YouTube ataupun di platform-platform sosial media yang lain. Teman-teman bisa aja baca sendiri di Google atau di e-book kalau nggak baca buku yang hard copy. Tapi majelis ilmu punya keajaiban lain dari sekedar berbagi wawasan. Dia ada keberkahan di dalamnya. Yang kita tahu hadisnya, ketika orang berkumpul untuk mencari ilmu dan berzikir kepada Allah, maka malaikat akan menaungi mereka dan berselawat untuk mereka. Itu nggak didapatkan di dalam cara-cara yang lain selain duduk di dalam majelis ilmu. Ternyata iman juga berpengaruh bukan hanya kepada amal kita, tapi iman juga berpengaruh kepada perilaku kita. Dalam Islam iman itu core. Dia itu asalah, dia itu akar dari banyak hal dalam hidup kita. Jadi kalau dibahasakan dengan alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha. Asluha itu dari kata asal. Asal itu dari bahasa Arab jadi bahasa Indonesia asal. Asalnya, asal itu artinya pokoknya atau akarnya. Asluha sabit. Akarnya, asalnya sangat kuat. Apa akar yang sangat kuat ini? Kata ulama tafsir, iman. Jadi sebuah pohon, maka kekuatan itu terletak kepada akar. Kalau akarnya kuat, gimana pun angin mengguncangkan pohon itu, menggoyangkan pohon tersebut, maka pohon itu tidak akan roboh atau tumbang karena akarnya kuat. Akar itu juga yang akan memberikan nutrisi kepada seluruh pohon itu, mulai dari batangnya, dahannya, daunnya, buahnya, dan seterusnya. Dari akar. Makanya yang pertama Allah bahas asluha, akarnya, yaitu iman. Ini bahasa analogi atau permisalan di dalam Al-Quran. Kalau kita misalnya
eh, memiliki akar iman yang ditanam di dalam hati itu dengan kondisi yang baik, maka insya Allah akar ini akan menyerap ilmu, akan menyerap zikrullah, akan menyerap energi-energi yang baik, akan menyerap semua nutrisi yang baik, lalu disebarkan ke seluruh diri kita dan kehidupan kita. Saya nggak bilang tubuh kita ya, karena hati yang dimaksud di sini bukan organ. Maka akar ini akan mengalirkan, akan menyebarkan nutrisi kebaikan ke seluruh diri kita dan kehidupan kita. Tapi begitu akar ini keropos, begitu akar ini rusak, begitu akar ini nggak kuat, lemah karena cuma satu akar, maka kondisi diri kita dan kehidupan kita juga akan berpengaruh kepada yang tidak baik. Itulah kenapa iman itu harus di-refresh. Dia berpengaruh bukan hanya kepada amal solih atau ibadah. Dia bahkan berpengaruh kepada perilaku kita. Kayak gimana maksudnya Ustadz? Iman mempengaruhi behavior, perilaku kita, akhlak kita. Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim atau falyuhsin ila jarih atau falyukrim jarah. Kalimat awalnya sama, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Tapi dampaknya beda-beda. Yang pertama, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hasilnya hendaklah dia berkata-kata baik atau diam. Itu perilaku. Kalimat yang lain, hadis yang lain, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Itu juga perilaku. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Itu juga perilaku. Artinya perilaku, akhlak dan karakter kehidupan kita sehari-hari ternyata dipengaruhi oleh kondisi iman. Terutama dalam kondisi-kondisi sulit. Kalau kondisi normal mungkin gak ketahuan nih betapa penting peran iman dalam mempengaruhi perilaku. Gak ketahuan kalau kondisi normal. Kayak gini, ini normal nih. Gak ketahuan. Ketahuannya pas lagi kondisi sulit atau ada ujian. Dalam kehidupan sehari-hari misalnya perilaku kita di dalam rumah. Itu sangat dipengaruhi oleh iman. Seorang suami kepada istri, sesabar apa suami kepada istri tergantung iman. Sesayang apa suami kepada istri tergantung iman. Selembut apa suami kepada istri tergantung iman. Bukan tergantung kita orang mana. Jangan sampai saya kan orangnya kayak gini. Saya itu dari Sumatera. Saya itu orang Makassar. Saya itu orang Surabaya, Jawa Timur. Saya orang Madura, saya orang Aceh, saya orang Medan nih. Bentar. Coba lihat, Umar itu orang apa? Umar itu orang Quraisy. Dari suku Khuza'ah. Orang yang sangat keras dan kasar. Jadi kalau alasannya saya orang Medan, Umar mungkin lebih Medan dari kita. Sebelum ada iman. Saya orang Madura, Umar mungkin lebih Madura dari kita. Saya orang Aceh, Umar lebih Aceh dari kita. Saya orang misalnya Surabaya, apapun lah alasan background suku, Umar lebih daripada kita dalam urusan keras, kasar. Makanya dikenallah Umar dengan orang yang ghalidun syadid, orang yang kasar dan keras. Atau mungkin kehidupan kita di masa lalu, saya emang anak jalanan, saya tinggal di terminal, saya gaulnya di jalan, orang jalan emang kayak gini. Umar itu lebih jalan daripada kita sebelum ada iman. Tetapi setelah iman, dia menjadi orang yang paling lembut terhadap istrinya di rumah. Dan kita mendengar kan kisah bagaimana Umar dimarahi istri diam aja. Padahal jin
Kalau Umar lewat satu jalan, dia pasti nggak akan lewat lagi jalan itu selama-lamanya selama bau tubuh Umar, harumnya, wanginya tubuh Umar itu tercium oleh jin di jalan itu, nggak akan lewat tuh jin. Saking takutnya sama Umar. Kan sahabat sama jin macam-macam ceritanya ya, nggak kayak KKN ya, lebih ngeri lah. Sama Dauh, sama siapa lagi itu mah, ada jin yang dikejar sama sahabat sampai jin itu lompat ke pagar dan jatuh. Gak ada kan film kayak gitu? Jin dikejar sahabat, loncat pagar, kesandung jatuh. Ada jin yang apa istilahnya tuh? Dilipat-lipat sama sahabat, kayak dilecekin sama sahabat. Kalau bahasa orang Jawa diuyel-uyel sama sahabat, ada yang digituin. Ada jin yang dipukul sama sahabat sampai buta matanya. Kalau Umar gak usah fisik, aroma tubuhnya Umar aja jin udah lari. Saking takutnya jin sama Umar. Kok takut? Apa sih yang ditakuti dari Umar? Ghalidun syadid, kasar dan kerasnya Umar. Bukan hanya iman ya. Kalau iman kenapa gak Abu Bakar yang kayak gitu? Karena Abu Bakar secara iman kita tahu gak ada tandingannya di antara umat Islam setelah Rasulullah kan. Kalau ditimbang iman Abu Bakar di satu timbangan, kemudian iman kaum muslimin sepanjang sejarah dari zaman Nabi sampai sekarang di timbangan yang lain, maka iman Abu Bakar itu lebih berat. Jadi pastinya kalau karena alasan kesolehan, Abu Bakar udah lebih soleh daripada Umar pastinya. Walaupun sama-sama soleh. Apa yang ditakuti oleh jin dari Umar yang tidak dialami oleh Abu Bakar, tidak dialami oleh Utsman, tidak dialami oleh sahabat-sahabat yang lain. Itu tadi, bahkan Khalid aja gak ngalamin. Khalid gak gitu sama jin. Jin takut sama Khalid tapi gak segitunya. Khalid bin Walid. Siapa lagi jagoan-jagoannya Nabi? Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa lagi? Banyaklah keren-kerennya sahabat. Pastinya Ali bin Abi Thalib. Ali sebetulnya juga sangat ditakuti jin. Jin mengambil jarak dari Ali itu sekian jauh. Tapi Umar aroma aja ditakutin sama jin. Kenapa? Saking ghalidun syadid, saking keras dan kasarnya Umar, itu jin aja takut dengan kerasnya Umar. Gak bisa mungkin kita jabatan tangan sama Umar aja, tangan kita remuk dan Umar gak sengaja. Oh kenapa? Sampai ada yang patah, saking kerasnya dan kuatnya Umar. Jin takut banget tuh. Tapi orang kayak gini di rumah dimarahin istri, diam aja. Kenapa? Karena iman. Karena Nabi yang nyuruh gitu. Bersikap lemah lembutlah kamu kepada pasanganmu, kepada perempuan. Sehingga ketika perempuan marah, maka Umar bin Khattab akhlaknya terhadap istrinya menjadi baik karena iman di dalam hatinya. Begitu juga dengan perilaku yang di luar rumah. Mulai dari tetangga, mulai dari tamu, mulai dari dan seterusnya. Seperti yang kita pernah dengar kisah. Ada sahabat Ansor yang menyambut tamu di rumahnya. Dengan menghidangkan makanan satu-satunya yang dia punya. Yang bahkan dia dari siang belum makan. Anak-anaknya belum makan kan? Pas malam tamu itu datang ke rumah mereka, mereka hidangkan makanan yang hanya cukup untuk satu orang dewasa. Dihidangkan kepada orang tersebut, lalu tamu itu merasa gak enak hati, ini gimana makannya? Tuan rumah kok gak makan? Terus ini makanannya cuma sedikit, cukup gak kalau saya makan nanti tuan rumah jadi gak makan misalnya. Akhirnya yang punya rumah memadamkan lampu di rumahnya. Lalu menemani tamu ini makan dengan cara kecap-kecap seolah-olah ikut makan sampai tamu ini kenyang. Kok bisa ada yang berperilaku kayak gitu kepada tamu yang bahkan gak dia kenal. Kalau tamu itu teman lama mungkin beda cerita. Kalau tamu itu adalah misalnya saudara atau keluarga dekat beda cerita. Ini tamu gak dikenal. Sesama mukmin doang nih modalnya. Sesama orang yang beriman, kok bisa kayak gitu? Karena mukmin itu diantara mereka adalah ikhwah. Innamal mu'minuna. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Jadi dia perlakukan lebih daripada saudara biologisnya.
sehingga dia bisa berperilaku seperti itu kepada tamu. Apa dasarnya? Iman, asluha sabit. Iman itu mempengaruhi perilaku banget. Iman itu mempengaruhi mental. Kalau yang pertama tadi iman mempengaruhi amal solih. Yang kedua iman itu mempengaruhi perilaku. Yang ketiga iman itu mempengaruhi mental. Arti mental, kuat enggak kuatnya kita dalam menghadapi masalah, itu tergantung iman. Ada orang yang masalahnya kecil tapi dia bilang, kenapa cuman saya yang diginiin Allah? Allah enggak adil. Saya udah enggak kuat lagi. Saya pengen mati aja. Dan seterusnya keluh kesah yang seolah-olah dia merasa dialah orang yang paling susah di muka bumi. Sebetulnya dia bukan orang paling susah di muka bumi. Dia lagi lemah iman. Karena kalau dia mau fair, dia mau objektif, pasti dia akan menemukan banyak orang di luar sana yang lebih susah daripada hidupnya. Kehidupan mereka lebih susah daripada kehidupannya tuh banyak di luar sana. Kalau kita mulai sedikit melihat keadaan orang yang di bawah kita, itu nggak perlu susah payah kita untuk menemukan mereka. Ada di mana-mana dan mereka lebih susah daripada kita dalam urusan kehidupan. Sehingga kita nggak layak mengeluh kalau mereka aja nggak ngeluh gitu. Sehingga kita nggak boleh berputus asa kalau mereka aja masih berusaha. Sehingga kita nggak boleh menyerah kalau mereka aja masih berjuang. Karena mereka lebih susah dari kita. Tapi kenapa kita berkeluh kesah seolah-olah kita merasa orang yang paling susah dalam hidup di dunia? Iman. Mentalnya nggak kuat. Hanya masalah perasaan, nggak jadi nikah, diputusin, ditolak lamaran, dan seterusnya. Dicuekin, nggak diberikan harapan, atau malah ditikung temen dalam urusan perasaan nih. Apa yang menjadikan seseorang bertahan, survive, bahkan kemudian sukses, sementara yang lain hampir bunuh diri, ada yang bahkan bunuh diri terus nggak berhasil. Apa yang membedakan mereka? Apakah masalahnya? Enggak. Masalahnya hampir sama di antara mereka. Yang membedakan mereka kekuatan iman yang mempengaruhi mental mereka. Jadi kalau hari ini banyak yang mengalami masalah mental atau mental illness, apapun namanya, mau bipolar, mau skizo, mau apapun namanya, maka harusnya hal yang perlu kita kuatkan adalah akar dari diri kita. Akar dari diri kita itu ada di dalam hati, namanya iman. Itu yang harus dikuatkan. Namanya masalah, semua kita punya masalah pasti. Ustadz punya masalah, pasti punya. Masalah kita itu setiap hari, cuman ada yang masalahnya pas satu fase masalahnya kayak naik banget, jadi banyak banget masalah kayak nggak beres-beres. Ada aja bertubi-tubi, ada fase yang landai, tapi tetap ada masalah, cuman nggak seperti yang fase tadi. Ngalamin, semua kita ngalamin, bukan saya doang, bukan teman-teman doang, kita semua ngalamin fase kayak gitu. Apa yang membuat bertahan? Dalam rumah tangga nih buat yang udah nikah. Ada fase ketika kayaknya lagi nyaman, tiba-tiba turun sampai nggak kebayang di bawahnya tuh. Kayak nggak kebayang, aduh kok berat banget, atau kok sesek banget kayak orang nyelam. Ada kalanya lagi kayak terbang gitu, slow, santai, bisa lihat view yang indah. Ada kalanya turun tapi masih nyaman karena ada di daratan atau di permukaan air. Ada kalanya nyelamnya cuma 5 meter, enak juga. 10 meter, 20 meter, udah mulai kayak ditekan, sesek, sakit kepala, telinga bunyi nguing-nguing, ya. Ada kalanya yang seperti itu, sehingga pengen nyerah, pengen naik ke permukaan cepat-cepat dan ninggalin pasangan kita di bawah. Ada. Apa yang membuat orang bertahan? Iman. Iman kayak gimana maksudnya? Iman yang mengajarkan dia bertahan. Karena iman akan mengatakan, la tai'asu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah itu sudah dekat. Bertahan, sabar.
Pertolongan Allah itu sudah dekat. Allah itu pasti nolong hambanya yang sabar. Gak mungkin dianggurin, gak mungkin ditinggalin, gak mungkin dicuekin, itu gak mungkin. Iman yang bilang kayak gitu, gak mungkin. Ketika kita mengatakan, kok bisa sih Allah ninggalin saya? Pasti bukan iman yang ngomong itu. Yang ngomong itu siapa? Syak, keraguan. Kan lawannya iman keraguan kan? Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, kata Allah, dan mereka bukanlah orang yang beriman. Mereka bilang iman tapi kata Allah enggak. Kenapa? Karena di dalam hati mereka fi qulubihim marad. Marad apa? Penyakit apa yang ada di dalam hati mereka? Raib. Dzalikal kitabu la raib. Raib. Raib itu bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia. Raib itu hilang. Hilang di sini artinya apa? Diragukan keberadaannya. Berarti raib itu artinya ragu-ragu. Maka lawan dari iman adalah keraguan. Ketika kita mulai meragukan kebaikan, kebesaran, keagungan, kekuasaan Allah dalam konteks masalah pribadi kita, disitulah kita dalam kondisi lemah iman dan kemudian kita akan lemah dalam segala hal. Tapi ketika kita yakin kepada Allah, keagungannya, kebaikannya, kekuasaannya, kemuliaannya dalam konteks masalah kita, disitulah kita sedang kuat iman, maka insya Allah kita akan kuat dalam segala hal, termasuk kuat mental tadi. Yang pernah saya alamin itu salah satunya adalah ujian dalam masalah keluarga misalnya. Itu kalau misalnya nggak kuat itu udah selesai. Tapi karena kita bertahan, pokoknya saya nggak akan pernah ninggalin pasangan saya. Pokoknya saya nggak akan berhenti untuk memberikan nafkah terbaik kepada pasangan saya. Gimana pun cara berjuangnya, mau berdarah-darah, mau kayak gimana, terus bertahan. Dan setelah beberapa waktu, Allah yang menentukan waktunya, bukan kita ya. Jangan sampai saya akan bertahan tapi dengan syarat setahun. Setelah setahun berarti ini salah Allah nih. Kan saya udah sabar. Bukan kita yang menentukan waktunya. Makanya ketika para sahabat bertanya, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Allah tetap gak jawab besok. Allah tetap gak jawab nanti malam. Allah tetap gak jawab besok pagi atau kapan waktu yang spesifik, yang jelas gitu, enggak. Allah bilangnya ala inna nasrullahi qarib, udah dekat. Kenapa bahasanya dekat? Enggak disebutin aja dekat itu berapa lama lagi sih? Sejam, sehari, sepekan? Enggak, karena Allah pengen kita belajar yakin sama Allah, bukan bertransaksi sama Allah. Kalau Allah bilang angkanya, kita akan bertransaksi. Oke, ya udah saya sabar ya, sehari kan? Tapi karena Allah bilang sebentar lagi, ya udah Allah lebih tahu deh kapan waktunya. Saya ikutin aja flow-nya. Jadi iman yang akan menuntun kita, berbisik kepada kita, memberikan nutrisi dan kekuatan kepada kita dengan kalimat-kalimat iman. Ala inna nasrullahi qarib. La haula wala quwata illa billah. La haula itu bukan kalimat orang yang sedang kaget. La haula wala quwata illa billah. Bukan. La haula kalimat orang yang pasrah. Saya udah gak kuat, saya gak ada daya. Tapi saya masih punya Allah yang maha kuat dan maha kuasa. Saya udah gak kuat nih. Saya gak ada daya upaya nih. La haula wala quwata. Saya gak punya daya, saya gak punya kekuatan. Wala quwata. Illa tapi billah. Saya masih punya Allah. Itu yang membuat kita bertahan. Saya gak bisa ngeharapin siapa-siapa nih. La ahli wala ashabi wala jari wala nas kullu nas fil ard. Saya nggak bisa berharap ke siapa-siapa, nggak keluarga saya, nggak tetangga saya, nggak sahabat saya. Terus gimana dong kalau saya nggak bisa berharap ke siapapun? Hasbiyallah. Bukankah cukup bagi saya Allah? Ini yang dibisikin oleh iman kepada kita sehingga kita memiliki kekuatan mental dalam menghadapi masalah kita, teman-teman. Insya Allah kita lanjutkan nanti setelah selesai sholat isya. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim.
Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan tentang iman. Karena ini adalah pertemuan pertama kita setelah Lebaran, saya berharap prolog ini bisa menjadi penyemangat buat kita untuk selalu hadir dalam kajian-kajian kita ke depannya. Bukan hanya di Masjid Nurul Falah, nanti juga kita adakan kalau memang sudah waktunya, sudah siap di pesantren Cilengkrang, kemudian juga di masjid-masjid yang lain. Kita tadi membahas bagaimana iman itu mempengaruhi amal kita, ibadah kita, termasuk kayak orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah itu berapa jumlah sedekahnya itu tergantung iman. Kalau dia yakin sama hadis Nabi, iman itu kan artinya yakin dan percaya ya. Kalau dia percaya kata Nabi, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Semakin dia yakin dengan kalimat itu ya semakin dia sedekahnya semaksimal yang dia bisa, walaupun tetap ada fikihnya. Jangan sampai kita memberikan sesuatu yang menjadi hak waris kita, menjadi hak keluarga kita, sampai kemudian keluarga kita kelaparan, kecuali dengan seizin mereka. Kayak cerita sahabat tadi ya, yang ngasih makan kepada tamu dengan seizin istrinya. Tapi kalau enggak dengan seizin istrinya, dia zalim kepada keluarganya. Yang jadi pelajaran adalah kadang-kadang kita punya kelebihan rezeki pun tapi merasa sayang untuk diberikan. Dan kita merasa kalau udah sedekah itu uang kita berkurang. Kenapa orang merasa kalau sedekah uangnya berkurang? Karena dia ragu akan dikembaliin gak nih sama Allah. Cuman gak bisa ngomong. Yang berbicara di situ hatinya. Lisan kita gak mungkin bilang Allah ngembaliin gak uang saya. Gak mungkin. Tapi kita kan berkomunikasi dengan Allah lewat hati juga. Kadang-kadang dengan lisan kita berkomunikasi dengan Allah, tetapi hati kita sebaliknya, innallaha la yanzuru ila aswarikum wala ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah itu berkomunikasi dengan kita bukan dengan fisik dulu, bukan zahir dulu, tapi hati kita. Jadi kalau lisan kita bilang amanna, hati kita bilang ragu, maka Allah bilang wa ma hum bimu'minin. Kenapa kita kayak ragu-ragu mau sedekah? Karena kita pikir ini dibalikin gak ya, dibalikin gak ya? Buktiin deh, buktiin sendiri. Saya gak akan minta nih pakai apa, sini kasih, saya gak akan minta gitu. Buktiin sendiri-sendiri aja deh. Karena kita masing-masing punya cara sendiri, buktiin aja sendiri. Gimana kalau kita ngasih, gak lama tuh, gak lama, cepet banget. Berapa jumlahnya? Jangan tanya saya, Allah lebih tahu. Saya nggak berani menjanjikan angkanya karena bisa dikonversi dalam bentuk angka, bisa dikonversi dalam bentuk kehidupan, bahagia, hidayah, bisa juga untuk keluarga, anak kita, dan yang lebih baik lagi dikonversinya di akhirat. Jangan semuanya pengen diambil di dunia, terus akhirat kita sisanya apa? Kan kita nggak hidup sekali doang teman-teman. Kita hidup tuh 2 kali, mati yang sekali, hidup 2 kali. Dan dalam kehidupan kita di akhirat, kita juga butuh bekal seperti kehidupan di dunia. Tapi karena kehidupan di dunia ini kita gak lama, bekalnya gak banyak-banyak amat. Sedangkan kehidupan akhirat lama, susah. Udah gak bisa ikhtiar lagi. Di dunia kita masih bisa ikhtiar nih. Di akhirat kita tinggal make yang di dunia. Udah gak bisa diikhtiarkan lagi. Itulah kenapa butuh bekal akhirat. Jangan semuanya pengen dihabisin di dunia. Kali 700 kali lipat. Kita sedekah 1.000 pengen balik 700.000. Kok baliknya cuma 100.000? Kan 600.000-nya di akhirat. Karena kita butuh di akhirat itu lebih banyak daripada butuh di dunia. Kecuali di akhirat ada lapangan pekerjaan. Masih ada proyek-proyekan, masih bisa dagang. Masalahnya di akhirat gak ada itu, adanya cuma nikmat dan kesusahan. Orang yang nikmat artinya dia mendapatkan rahmat Allah dan Allah merahmati dia karena amal-amal dia. Ini biar lengkap nih kalimatnya. Dia tidak mendapatkan nikmat karena amalnya, tetapi dia mendapatkan nikmat karena rahmat Allah. Masuk surga karena rahmat Allah, tetapi Allah merahmati yang beramal. Kan gitu ya. Kita gak masuk surga karena sholat. Kita gak masuk surga karena sedekah, karena puasa, karena amal solih. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Ya. Terus pertanyaannya, siapa yang Allah rahmati? Yang beramal solih.
Gimana Allah merahmati yang berbuat dosa, maksiat dan zalim? Kalau gitu di mana keadilan Allah? Kalau Allah sama-sama merahmati yang zalim sama yang terzalimi. Orang menyakiti kita, kemudian maaf nih bahasa lebih vulgar lagi. Seorang koruptor, seorang begal, seorang perampok yang belum bertobat nih ceritanya. Mengambil hak orang lain, merampas hak orang lain, menyakiti orang lain, sama masuk surganya dengan korbannya. Terus di mana keadilan Allah? Kecuali dia sudah bertaubat. Artinya kita di akhirat itu udah nggak bisa lagi beramal, nggak bisa lagi berusaha, sehingga orang yang menyesal di akhirat pasti ngomongnya gini, ya Allah kembalikan saya ke dunia, maka saya akan melakukan ibadah, sholat, sedekah dan seterusnya. Pasti minta dibalikin ke dunia. Kenapa? Karena di dunia doang bisa berusaha kayak gitu. Sehingga apa yang kita lakukan di dunia ini kalau nggak Allah balas persis dengan angka-angka dalam persepsi logika kita, yakinlah Allah tetap ngebalas kok, cuman dikonversinya di akhirat. Sebagian dikasih ke dunia sesuai dengan kebutuhan kita. Dan Allah lebih tahu kok kebutuhan kita. Tapi yang pasti Allah balas. Dan seringnya sih cara Allah berhitung itu lebih baik daripada cara kita. Kita berhitung dikali sekian, Allah mengalinya lebih dari itu dan tidak ada batas. Seringnya kayak gitu sih. Iman yang menyuruh kita melakukan itu. Berpengaruh kepada ibadah. Kenapa kita berpuasa? Karena Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman. Orang yang beriman yang bisa berpuasa. Kalau nahan lapar dan haus, banyak orang yang bisa. Tapi berpuasa dengan makna yang utuh hanya orang yang beriman. Panjang lagi nanti tuh ceritanya tentang bab itu. Tahun depan deh kita bahas di bulan Ramadan. Insya Allah kalau ada umur dan kesempatan. Jadi iman mempengaruhi amal. Kalau kita amalnya lagi lemah, pasti imannya lagi lemah. Coba segera tajdid iman kita, perbaharui iman kita. Refresh iman kita. Kalau ibarat akar, siram lagi tuh akar. Kasih pupuk. Tapi kadang ada orang yang ketika dia amalnya lagi drop, dia gak tahu mau ngapain. Terus nanya, Ustadz gimana ya biar semangat beribadah? Sederhana jawabannya, tajdid iman kamu. Perbaharui iman kamu. Itu berlaku untuk semua kita. Cuman Rasulullah yang imannya stabil. Setelah Rasulullah bahkan sahabat pun imannya naik turun. Cuman naik turunnya sahabat tuh gini. Naik turunnya kita gini. Udah naik masih nurun sebetulnya. Orang yang normal naik turunnya gini. Kita naik turunnya gini. Apa naik turun kayak gini tuh? Kalau lagi turun yang wajib aja ditinggalin. Kalau lagi naik cuman yang wajib-wajib aja. Kalau yang normal, kalau lagi naik yang sunnah. Kalau lagi turun yang wajib tetap terjaga. Kalau sahabat lagi turun sunnah. Kalau lagi naik sunnahnya lebih dari itu. Artinya gak ada orang yang imannya benar-benar naiknya tuh naik tanpa turun itu kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu ya naik turun, cuman model grafiknya unik-unik. Sebaik-baik naik turunnya ya grafiknya para sahabat. Setiap hari imannya naik, turun tetapi mengarah ke atas. Kita kalau bisa kayak gini nih, itu udah keren sih. Naik amal soleh yang sunnah-sunnah ditambah. Pas turun yang wajib gak ditinggalin. Kalau pas turun yang wajib ditinggalin, pas naik yang wajib dikerjain itu juga gak khusyuk-khusyuk amat. Ya udah pasti kayak gini nih. Ke arah ke bawah. Lagi naik nih imannya. Mulai salat wajib. Naik iman salat wajib. Kebayang gak lagi turun? Karena harusnya turun iman salat wajib. Naik iman salat sunnah. Naik iman baca Al-Ikhlas. Kebayang gak turunnya? Lagi alhamdulillah lagi semangat nih. Qul huwallahu ahad. Naik iman. Turunnya baca kitab yang lain kali ya. Nah ini artinya iman mempengaruhi ibadah. Iman mempengaruhi perilaku tadi. Kayak misalnya Abu Bakar pernah marah sama orang. Gara-gara apa marah? Gara-gara ya wajar sih marah. Gara-gara orang itu memfitnah putri kesayangan Abu Bakar dengan fitnah yang keji. Yaitu selingkuh atau zina. Lebih parahnya lagi
orang itu ternyata selama ini sering dibantu sama Abu Bakar. Seringnya bukan berarti seminggu sekali, hampir setiap hari dibantu sama Abu Bakar. Dibantu ini, dibantu itu, terus saja. Bahkan bisa dibilang dia udah kayak dinafkahi Abu Bakar tuh. Tega-teganya memfitnah Aisyah. Marah Abu Bakar, sumpah demi Allah saya gak akan bantu dia lagi. Wajar sih, kalau kita mungkin lebih dari itu. Karena anaknya difitnah. Ternyata turun ayat menegur Abu Bakar. Apakah kamu gak suka jika Allah memaafkan kesalahanmu? Maka maafkanlah. Kalau pengen dimaafin sama Allah. Langsung pas dengar ayat itu Abu Bakar mengatakan bala ya Rob, bala ya Rob. Tentu ya Allah saya suka kalau saya dimaafkan. Kalau dosa saya diampuni maka saya akan maafkan. Pulang ke rumah ngambil semua yang baik-baik. Gandum terbaik, korma terbaik, apalagi roti terbaik diambil. Baju terbaik dibawa ke rumah orang tersebut, dia hadiahkan, dia sedekahkan, dia bilang kalau kamu butuh apa-apa bilang ke saya, mulai hari ini saya akan memberikan kamu kebaikan 2 kali lipat daripada sebelumnya. Apa yang membuat Abu Bakar mampu memaafkan bahkan kemudian berbuat baik kepada orang tersebut? Iman. Iman gimana? Iman percaya dengan perintah Allah, dengan seruan Allah di dalam Al-Quran dan tidak ada di dalamnya kecuali kebaikan. Allah yang nyuruh. Allah yang nyuruh maafin, udah maafin. Kalau Allah bilang jangan maafin ya nggak maafin. Ini kita kebalik, yang Allah suruh apa? Perangi, yang Allah suruh cegah, yang Allah suruh hindari, malah kita bela. Yang Allah suruh sayangi, malah kita abaikan. Ini kan kebalik, makanya hidup kita susah, hidup kita banyak keanehan. Sekarang penyakit muncul macam-macam penyakit. Karena kita membiarkan apa yang Allah marah. LGBT, korupsi, kriminal, anak muda di jalan bawa senjata tajam, nebas siapapun yang dia temui menjadi kebanggaan. Parah pokoknya. Sehingga butuh ada dakwah kayak gini, ngajak anak muda balik ke masjid. Sebelum pandemi kan udah mulai agak melandai nih kriminalitas ya. Gak ada begal segala macam kan ya. Tapi gara-gara 2 tahun gak ada pengajian, gak ada solusi selain pengajian dan masjid. Peraturan gak bisa, susah. Makanya selain mengandalkan pemerintah, mengandalkan aturan penegak hukum, salah satu yang perlu sangat diandalkan selain itu juga adalah masjid dan dakwah. Pembinaan umat. Tapi kalau pembinaan umat ini malah dicurigai, dihalang-halangi, dibubarkan. Nah ini berarti dia gak ada niat baik untuk Indonesia. Dia membiarkan Indonesia semakin kelam. Butuh tajdid iman. Karena perilaku itu tergantung iman. Di jalan kenapa sekarang banyak adegan orang ribut. Keserempet dikit ribut. Motor nabrak mobil lari. Kan mobil susah ngejar. Dia gak percaya kalau kita nabrak mobilnya lecet, dia rugi 20.000 beli kumpon, kita akan dibalas sama Allah senilai itu. Mungkin lebih dari itu kalau dia doanya lebih parah. Rugi ya Allah saya 20.000, balikin 2 juta. Kan ngeri tuh. Saya pernah keserempet naik motor yang bawa asisten saya. Karena mobil di depan yang bawa ibu-ibu, mungkin dia juga terlalu dekat, gimana-gimana kita yang nabrak, kita yang salah lah ya. Tiba-tiba nabrak pakai ban depan kan, cuman ngegores-gores biasa lah, pakai kumpon yang putih nggak usah yang merah juga beres sebetulnya. Tapi si ibu minta KTP, mana KTP-nya? Bu, saya tanggung jawab, kalau perlu saya cariin kumpon sekarang nih. Enggak, saya minta KTP, buat apa? Takut masnya lari. Kalau lari, saya tadi udah lari. Kalau mau lari, saya udah lari. Ibu gak bakal ngejar saya. Orang saya naik motor, macet lagi tuh daerah Setiabudi. Gak mungkin ibu bisa ngejar saya kalau mau lari. Saya bisa lari dari tadi. Saya berhenti karena saya gak mau nanti Allah mengambil dari hak saya yang lebih gede dari ini. Saya takut sama Allah, saya bilang. Akhirnya dia tahu kalau saya ustadz, akhirnya minta maaf, udah beres, damai. Rugi kan? Harusnya udah saya ganti tuh, ujung-ujungnya ganti sendiri kan? Kena ceramah. Artinya iman itu menahan kita dari marah, dari mengambil hak orang lain. Iman menahan kita dari mencuri,
Dan iman itu bukan wawasan agama, teman-teman. Tolong kita jadikan sesuatu yang garis bawahi. Kok bisa tuh ada ustadz, kok bisa ada penceramah, kok bisa ada orang yang ilmu agamanya banyak tapi melakukan hal yang aneh-aneh sekarang? Mereka punya wawasan tetapi mereka bermasalah dengan iman. Karena wawasan agama tidak selalu berbanding lurus dengan iman. Bisa jadi orang yang wawasannya pas-pasan, imannya lebih tinggi daripada orang yang wawasannya tuh lekoh banget ilmu syariatnya. Sering teman-teman yang udah hijrah kayak gini, bisa jadi ibadah teman-teman saya yakin jauh lebih dahsyat daripada ibadah saya. Itu bukan bisa jadi, pasti itu. Karena pas baru hijrah ngerasa banyak dosa, pengen menebus masa lalu, akhirnya ibadahnya dipol-polin, gaspol. Sedangkan saya atau ustadz mungkin ngerasa udah sering beramal. Mungkin ya. Akhirnya ya santai aja kita. Buktinya apa? Kalau lagi umroh tuh. Kalau lagi umroh saya selalu kalah sama jamaah saya. Kita ngerasa setahun berapa kali umroh. Jamaah kita ngerasa mungkin umrohnya seumur hidup cuma sekali. Kebayang gak tuh beda spiritnya. Sehingga akhirnya jamaah saya setiap hari cium hajar aswad. Setiap hari tawaf 5 kali, setiap waktu sholat dia tawaf. Kemudian khatam Al-Quran selama 10 hari di sana pas lagi umroh. Pas saya dengar lagi di ruang makan kan kita suka ngobrol tuh. Alhamdulillah Ustaz hari ini cium hajar aswad. Oh Masya Allah ibu, perasaan saya udah berapa kali umroh belum pernah. Kenapa Ustaz kalah sama dia? Karena ilmu agama tidak selalu berbanding lurus dengan iman. Makanya yang kita lagi belajar di sini bukan wawasan. Teman-teman kalau mau dapat ilmu agama lebih bukan belajar ke saya, belajar ke Ustaz Abdul Somad, belajar ke Ustaz Ali Hidayat, belajar ke Gus Baha. Ini kan orang-orang yang fakih dan alim di bidang agama. Kalau saya cuman seorang dai bisa ngajak untuk nge-refresh iman, semangat iman tentang kebesaran Allah. Karena kita belajar iman, biar naik nih iman kita. Kalau iman naik insya Allah amal, perilaku, mental menjadi lebih baik. Jadi teman-teman jangan heran ya kalau misalnya ada ustadz apapun namanya kiai atau habib, dia orang yang tahu banget ilmu agama halal haram kok melakukan hal yang aneh. Itu dia punya wawasan tetapi tidak punya iman. Itu juga sangat kita sayangkan. Makanya yang kita coba duduk dalam majelis ilmu itu tujuannya pengen belajar iman. Belajar iman itu isinya apa Ustadz? Belajar kebesaran Allah. Udah itu aja. Saya gak mau memperluas pembahasan kemana-mana. Saya gak bahas tentang fikih. Karena fikih akan mudah ketika kita beriman. Fikih terasa jadi beban dan berat kalau iman kita lemah. Kenapa 13 tahun di Mekah fikih belum terlalu kompleks? Ayat-ayat syariat belum turun kecuali sedikit sekali. Kenapa? Karena sahabat sedang dibina dulu imannya selama 13 tahun. Begitu nanti sampai ke Madinah hijrah, turun ayat syariat, ini boleh, ini gak boleh, ini halal, ini haram, ini lakukan, ini tinggalkan. Semuanya menjadi mudah buat mereka hasil dari kekuatan iman selama 13 tahun. Tapi kalau dibalik fasenya, baru belajar langsung, baru masuk Islam langsung, lakukan ini, berat, gak akan kuat. Muncullah, Islam mah beban. Saya gak berani hijrah, belum siap. Saya belum siap untuk ini, belum siap untuk itu. Yang belum siap itu bukan apa-apa, imannya yang belum siap. Maka yuk kita belajar iman, supaya buruan bisa siap. Kenapa ada orang yang meninggalkan satu pekerjaan, yang orang lain itu menginginkan pekerjaannya? Karena di dalamnya ada syubhat. Kalau karena di dalamnya ada syubhat, orang lain kok mau yang syubhat? Karena iman. Iman yang membuat dia berani dan mengambil resiko untuk meninggalkan pekerjaan yang penghasilannya besar karena di dalamnya ada syubhat atau yang haram. Sedangkan yang lain yang imannya lemah atau mungkin belum punya iman, dia tidak melihat itu. Buat dia mana yang menguntungkan dan menghasilkan, bukan mana yang baik dan diridhoi Allah. Buat kita yang gak baik, gak diridhoi Allah itu bukan rezeki. Jadi kalau ada istilah bukan rezeki kita, itulah yang bukan rezeki kita. Mana yang bukan rezeki kita? Yang haram, itu bukan rezeki kita. Kalau ada yang halal kita hilang, itu bukan, narasinya bukan, ini bukan rezeki kamu. Bukan. Narasinya Allah mau mengganti dengan yang lebih baik dengan ini. Yang bukan rezeki kita itu yang haram, udah itu aja.
Jangan sampai kita berpikir ketika kita kehilangan sesuatu, memang bukan rezeki saya. Rezeki kita itu. Tapi kalau kita sabar, Allah pengen mengganti yang lebih baik. Yang bukan rezeki kita itu yang haram atau yang syubhatnya kebanyakan. Kalau yang syubhat-syubhat dikit di zaman ini agak susah. Itu pilihan pribadi. Tetapi kalau pilihan dalam bahasa dakwah, kita nggak boleh terlalu memberatkan seperti itu. Yang jelas-jelas haram itu bukan rezeki kita. Sehingga kita tinggalkan. Nanti makan apa? Iman yang akan menjawab. Bukankah Allah yang ngasih makan? Sehingga ketika seorang ulama ahli ibadah berangkat haji, setelah istri dan anak-anaknya ridho, tidak meninggalkan nafkah kecuali untuk kebutuhan 3 hari. Lalu ketika mereka udah lapar, istrinya ngeluh kepada anak perempuannya. Kamu sih yang menyemangati ayah buat haji. Akhirnya sekarang kita gak tahu mau makan apa, gak ada yang menafkahi kita. Anak perempuannya yang solehan nanya kepada ibunya. Ya ummah, wahai ibu. Ayah kita itu Ar-Razzaq atau akilur rizki. Pemberi rizki atau pemakan rizki. Ayah itu pemakan rizki atau pemberi rizki. Kata ibunya, ya sama dengan kita. Akilur rizki. Dia pemakan rizki. Sama dengan kita. Bukan Razzaq, bukan pemberi rizki. Kalau gitu wahai ummah, pemakan rizki telah pergi. Tetapi pemberi rizki tidak akan pernah meninggalkan kita. Ini kalimat iman yang membuat seseorang kuat. Yang saya sering kali bilang, kenapa Ustadz berangkat ke Mesir padahal gak punya modal apa-apa. Bahkan gak bawa uang serupiah pun. Iman yang mengatakan ke saya, yang ngasih saya makan di Indonesia dengan yang ngasih saya makan di Mesir, Allahnya sama. Berangkat aja. Tapi setelah ikhtiar maksimal ya. Ikhtiar ngumpulin duit, akhirnya ada duit habis buat pakai beli visa dan tiket. Udah gak ada lagi sisa. Ya udah berangkat karena udah azam, sudah ikhtiarnya maksimal. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Iman yang nyuruh kita teman-teman. Memaafkan iman yang nyuruh kita. Menyambung silaturahim yang terputus, iman juga yang nyuruh. Kalau pakai hawa nafsu dan ego nih, nggak bakal kita kayak gitu. Misalnya pakai ego nih, ada keluarga besar karena silaturahim kan berlakunya dalam keluarga kan. Ada keluarga kita, apa sepupu atau paman atau ponakan atau ipar atau siapapun lah keluarga besar. Ada yang kita nggak srek sama dia, terus sempat ribut, udah gitu putus hubungan. Nggak ada di grup keluarga besar, kemudian nggak pernah chat, nggak mau tahu, kalau lebaran nggak mau ketemu, dan seterusnya lah, terputus. Kita orang yang merasa marah sama dia ngerasa nggak akan rela saya nyambung silaturahim sama dia. Dia jahat banget sama saya, jahat sama keluarga saya, jahat sama ibu saya, jahat sama istri saya. Pokoknya saya udah nggak nganggap dia lagi nih. Keluarga. Tapi karena ada hadis qudsi di mana Allah berfirman ketika amal manusia dinaikkan kepada Allah setiap hari Senin dan hari Kamis dan setiap pagi dan petang. Maka kemudian Allah berfirman, amhilu hadzain hatta yastaliha. Anziru hadzain hatta yastaliha. Tahan amal 2 orang ini sampai mereka berdamai. Kalau mereka masih terputus silaturahim, amal mereka tergantung antara langit dan bumi. Kalau mereka wafat, meninggal dalam keadaan silaturahimnya masih terputus, maka amalannya akan berguguran, tidak bernilai di mata Allah. Karena kita yakin dengan itu, kita paksakan diri kita, kita lawan ego kita datang menyambung orang yang memutuskan kita di antara keluarga. Sil man qata'aka, sambunglah orang yang memutuskanmu. Jadi silaturahim itu bukan bertamu teman-teman. Lagi ngapain? Lagi silaturahim. Bukan itu silaturahim. Kenapa silaturahim itu pahalanya gede banget? Karena bukan sekedar bertamu. Kalau sekedar bertamu pahalanya gede, mudah banget ya. Silaturahim itu amalan istimewa karena emang susah. Apa silaturahim itu? Silman qata'aka, sambunglah yang memutuskan. Tapi di sini maksudnya keluarga ya, bukan yang lain. Saya pengen silaturahim sama kamu. Itu nggak ada hadisnya tuh. Nggak boleh loh kita memutuskan silaturahim. Sering kan kayak gitu ya. Pas diputusin bilang, nggak boleh memutuskan silaturahim loh. Emang lo siapanya gua?
Sepupu bukan, adik bukan, paman bukan ya. Kan orang lain. Di situ nggak berlaku silaturahim. Kalaupun berlaku dalam kebaikan, bukan dalam masalah pacaran, berlakunya ukhuwah, islahu dzatil bain, bukan silaturahmi. Silaturahmi berlakunya dalam keluarga. Kepada siapa objeknya? Bukan yang lagi nyaman, yang nggak nyaman itulah objeknya. Kalau silaturahim hanya memilih yang nyaman-nyaman, itu bukan sedang menyambung yang terputus, itu sedang menjaga persaudaraan. Bagus juga, cuman bukan hadis silaturahmi. Silaturahmi itu atau silaturahim itu hadisnya silman qata'aka, sambung yang memutuskanmu. Datang kita ke dia, walaupun dia yang memutuskan kita. Setelah datang ternyata dia nggak membuka pintu, minimal tanggung jawab kita sudah tertunaikan. Sehingga amal kita terangkat kepada Allah. Tinggal amal dia yang tergantung di antara langit dan bumi. Kita mah enggak. Tapi kalau kita nahan ego, kita mau menjaga ego, maka dua-duanya tergantung di antara langit dan bumi. Siapa yang menyuruh kita berbesar hati, lapang dada, ringan bebannya iman. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Apalagi? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Kami turunkan bebanmu. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan derajatmu. Kayak gimana cara biar dada kita lapang? Apa arti dada lapang, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Apa arti dada lapang? Apa? Gak ada beban? Bukan. Karena kalau ada ikhlas, beda. Apa? Memaafkan. Ridho. Oke. Semuanya mirip-mirip. Dada lapang itu artinya di dalam hati kita muat kesalahan-kesalahan orang lain dan tidak membebani kita. Kesalahan orang lain itu masih masuk dalam hati kita, tidak bikin kita sesek. Itu namanya lapang dada. Kalau satu ujian, satu musibah, satu kesalahan orang lain udah bisa bikin kita nyesek, itu sempit dadanya tuh. Maka dia perlu banyak-banyak berdoa, Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkan dada saya, Rabbi syrah li sadri. Itu bukan doa sebelum ngomong doang itu. Sebelum ceramah, sebelum public speaking, sebelum ketemu orang, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Bukan doa buat itu doang. Ketika kita ngerasa satu kesalahan pasangan kita udah bikin kita nyesek, pasti dada kita sempit. Ustaz gak ngerasain sih, bentar. Kadang ada masalah kecil, tapi kita ngerasanya udah besar. Kenapa? Karena tempat di dada kita kecil. Kadang ada masalah besar, tapi rasanya kecil, karena tempat di dalam hati kita itu lapang. Contoh, ruang masjid ini. Ruang masjid ini kalau diisi 1000 orang, kira-kira gak usah 1000 orang deh. Diisi 100 orang ruang masjid ini. Diisi 100 orang kira-kira rasanya gimana? Nyaman atau sempit? Ini kira-kira berapa orang sini? Lebih kan 100? Sempit gak? Sempit. Kalau sempit tuh duduknya gini. Ini masih bisa duduk lapang, santai. Oke, gak usah 100 orang. 50 orang, sempit gak masjid ini? Bisa selonjoran gak? Kalau 50 orang. Bisa tidur? Bisa. Disardenin aja gini. Dijajar, di soft. Bisa. 100 orang aja sebetulnya masih bisa tidur. Kalau pakai ukuran soft ya. Tapi mungkin agak ngepas. Coba sekarang kita ambil ruangan toilet. Diisi 50 orang. Ternyata masalahnya bukan berapa besar dan kecil masalah, tetapi berapa besar ruang di dalam hati kita. Kalau hati kita selapang-lapangan bola, sekian banyak masalah, sekian banyak ujian, sekian banyak kesalahan, masih kerasa lapang, bukan masalah besar. Tapi karena hati kita sempit, sesempit toilet, 2-3 masalah itu udah sesek tuh.
Makanya orang yang alam nasyrah laka sadrak berarti orang yang siap dengan berbagai macam masalah karena dadanya lapang. Nabi itu syarhus sadar banget. Lapang banget dadanya. Sehingga beliau gak mudah terganggu dengan omongan orang-orang lain. Yang buat Nabi sedih itu bukan celaan mereka. Nabi gak terpengaruh dengan celaan mereka. Orang Quraisy mencela beliau, menghina beliau, memfitnah beliau. Itu gak ngaruh kepada hati beliau. Yang bikin beliau sedih, mereka gak beriman, menolak kebenaran. Itu yang bikin Nabi sedih. Nabi sedih untuk mereka, bukan untuk dirinya. Jadi jangan pernah, Nabi juga kan sedih Ustaz kalau dicela. Enggak. Kata siapa Nabi sedih kalau dicela? Nabi sedih kepada orang yang mencela, bukan karena celaannya. Kalau kita sedih karena celaannya, orang itu celaka, senang kita. Nabi sedih karena tahu orang yang mencela itu akan celaka. Yang dicela itu kekasih Allah. Dan Allah tuh gak ridho banget kekasihnya dicela. Sama kayak kita, kekasih kita dicela, keluarga kita, orang yang kita sayangi dicela. Kita gak ridho, apalagi Allah. Nabi takut itu sama orang itu. Kasihan dia mencela saya. Ntar kalau Allah marah gimana? Kasihan dia menghina saya. Ntar kalau Allah murka gimana? Nabi kasihan sama dia makanya sedih. Bukan karena beliau dicela. Jadi jangan pakai dalil Nabi juga kan sedih kalau dicela. Enggak sedih Nabi itu kalau dicela. Kok bisa sih Nabi nahan? Kok bisa sih Nabi kuat dengan semua perilaku enggak nyaman di sekitarnya? Karena syarhus sadar, lapang dada Nabi itu. Bagaimana Nabi kok bisa lapang dadanya? Baca satu surat sebelum surat itu. Surat Ad-Duha. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah enggak pernah ninggalin kamu. Itu modalnya ya, yakin iman. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Itu iman. Jadi surat Ad-Duha Allah lagi ngajarin Nabi tentang iman, percaya, berserah sama Allah. Hasilnya surat Al-Insyirah atau Asyarah, lapang dada. Menjadi ringan beban di punggungnya. Kita belum apa-apa udah kebeban. Beban itu artinya tanggung jawab. Baru dikasih tanggung jawab sedikit udah merasa aduh saya gak sanggup. Baru dikasih amanah dakwah sedikit, aduh saya gak mampu. Kenapa kita ngerasa lemah dan tidak sanggup mengambil beban? Karena kita tidak percaya Allah. Kalau kita percaya Allah kita ambil tuh beban. Di dalam dakwah pemuda hijrah saya udah sering mentarbiyah para santri-santri tarbiyah. Kalau Allah kasih kita beban ambil aja. Nanti Allah mampukan. Kayak sekarang sekolah rimba gratis. Orang heran, sekolah gratis Ustaz. Gratis, benar-benar gratis, benar-benar gratis. Pendaftarannya aja gak ada biaya. Apalagi pembangunan, SPP gak ada itu. Sekarang udah masuk angkatan kedua. Beban gak? Beban lah. Terus beban itu saya timpakan ke guru. Enggak juga lah, guru mah tetap profesional. Di atas UMR. Gak boleh gurunya mentang-mentang yayasan dapat beban sekolah gratis, ya guru ikhlas aja ya. Kan kita sekolah gratis. Saya gak mau gitu. Terus siapa yang ambil beban? Saya bersama tim saya di yayasan. Kita harus ambil beban ini. Biar saya yang cari nafkahnya. Mereka biar fokus mengajar. Anak-anak biar fokus belajar. Saya cari nafkah sebagai ayah misalnya. Anak saya belajar, istri saya yang penting ngurus rumah, ayahnya cari nafkah. Kan kita sebagai laki-laki kan gitu kan, ar-rijal. Salah satu di antara karakteristik rijal, cowok, kesatria, kuwatut tahammul, kuat mengangkat beban. Makin besar beban yang dia angkat berarti dia kesatria sejati. Kalau kita bilang kita kesatria tapi gak ada beban dalam hidup yang kita angkat, kita bukan kesatria, kita manusia biasa. Sampai kapan Ustadz? Ada yang bilang gini, biasanya sih cuma tahun pertama doang untuk branding, engagement. Nanti tahun kedua mulai bayar, tahun kesekian bayarnya mahal. Sampai saat ini saya masih berpikir, insya Allah selama saya mampu dan saya yakin Allah akan memampukan, itu akan gratis saja sampai kuliah. Saya pengen membuktikan ya, sekolah gratis yang berkualitas itu bisa kita wujudkan kok dengan dakwah. Tapi berkualitas bukan berarti gratis terus cuma pakai garasi orang, nggak ada tuh. Gratis berkualitas. Lahannya 9 hektar. Kemudian konsepnya alam, setiap anak dikasih 1 kapling tanah buat mereka farming. Nanti kita sedang cari domba-domba yang bagus buat 1 anak tuh megang 1 domba. Jadi namanya farming dan mengurus ternak itu bukan simulasi pas lagi mau menjelang liburan doang sesekali. Terus masuk dalam foto, ini sekolah kami ada program ini. Enggak, setiap hari ada. Saya bilang kepada
kepala sekolah, kalau boleh saya meminta setiap hari ada farming, setiap hari, karena itulah pendidikan sejatinya, bukan cuma teori. Ini kita lagi nyari vendor yang cocok buat bikin kolam renang, coba sekolah gratis ada kolam renang, kolam ikan 2, kemudian ada ternak domba, ada ternak ayam, ada farming, 1 orang 1 kapling. Kalau lagi panen, mereka ambil itu daun sayur dari kaplingnya, bawa pulang ke rumah hadiah buat ibu. Mama, Umi, ibu, ini hadiah dari aku, dari kebun di sekolah. Gratis. Gak bayar. Dapat telur kampung dari ayam yang diternak, bawa pulang ayam. Pakai pita, ikat. Mama, pulang sekolah bawa hadiah. Mana sekolah kayak gitu coba? Yang bayar sekian puluh juta aja belum tentu bisa kayak gitu kan? Akhirnya karena di sekolah gak ada program kayak gitu, pergi ke mall. Ke PVJ cuma mau ngasih makan kelinci. Bayar pula. Udah kita yang ngasih makan bayar. Tapi kan namanya juga objek wisata ya, wajar. Nah, ada berkuda, ada stable. Ada stable sendiri, bisa berkuda sendiri. Silakan. Di program nanti jadwalnya biar teratur. Belajar berkuda gratis. Coba teman-teman sekali berkuda bayar berapa? Gak usah di jauh-jauh Cisangkuy deh. 1 putaran doang. Yang ada kuda yang dikasih pelana yang bendera Amerika itu. 1 putaran 50.000. Itu bukan belajar berkuda. Itu lagi pengen tahu rasanya naik kuda. Gak jadi bisa berkuda. Kalau di kita emang dilatih sama seorang pelatih berkuda sampai anak-anak ini harapannya kelas 6 SD nanti target saya. Mereka itu udah bisa berkuda dengan gallop, udah canter, udah lari. Udah benar-benar bisa berkuda karena itu bukan atlet ya, itu skill wajibnya cowok, khususnya cowok. Kalau cewek sunnah boleh, kalau bisa lebih bagus, nggak bisa nggak apa-apa. Cowok harus berenang, harus bisa berenang. Gratis. Itu namanya beban. Kok Ustaz ngambil kayak gitu sementara finansial pemuda hijrah juga nggak gede-gede amat, belum tentu siap sekian tahun. Saya punya keyakinan kalau kita udah ambil beban, Allah akan kuatkan. Kekuatan pundak kita ini tergantung beban yang kita pikul dalam konteks agama. Sehingga kalau kita nggak berani ngambil beban ya kita selamanya ngerasa belum siap, belum mampu, nggak bisa dan seterusnya. Begitu kita ambil beban tiba-tiba sanggup. Itu yang saya lakukan dalam keluarga. Ketika ada keluarga misalnya saudara, ipar, sepupu dan seterusnya ada kebutuhan apa, kita coba ambil bebannya, ya udah nggak apa-apa nanti biar saya aja. Emangnya saya punya, belum tentu saya kelebihan harta juga, tapi setelah itu Allah ganti, ternyata ngeri gantinya tuh. Apa yang membuat kita mau mengambil beban teman-teman? Iman. Makanya belajar iman ini kunci segala sesuatu, emang akar kehidupan dan diri kita. Asluha sabit. Kalau udah asluha sabit, far'uha fis sama. Nanti dahannya menjulang sampai ke langit. Tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Buah dan daunnya akan lebat sekali dan memberikan hasil setiap waktu dengan izin Allah. Itu efek dari akar iman. Jadi belajar iman itu penting. Gara-gara belajar iman, kita akhirnya jadi berani melakukan hal-hal yang orang lain gak berani. Kita jadi mampu melakukan hal-hal yang orang lain gak mampu. Termasuk tadi masalah mental. Kita bertahan dengan hal yang orang lain gak bertahan. Aku gak habis pikir kok dia kuat ya, kok dia sabar ya. Iman, siapa dia? Bilal. Sampai orang-orang Quraisy pun bertanya. Aku takut dia akan mati. Ketika lagi nonton live streaming Bilal disiksa. Ada viewers yang komen, aku takut dia mati. Terus viewer yang lain nanya, siapa yang kamu maksud? Yang lain yang tadi pertama bilang, aku takut Umayyah yang mati, bukan Bilal. Ternyata yang ditakutkan akan celaka dan mati ketika dalam adegan penyiksaan Bilal, bukan Bilal tapi Umayyahnya. Kok bisa Umayyah yang ditakuti, yang dikhawatirin, yang dikasihani? Karena terlihat Umayyah yang menyiksa Bilal, dia yang tersiksa. Umayyah menyiksa Bilal tapi yang tersiksa Umayyah sendiri. Capek dia nyiksa Bilal. Bilalnya tidak terlihat kayak keberatan atau merasa terbeban atau apa. Walaupun sakit ya, tetapi dia tidak terlihat di matanya, di pandangan matanya bahwa dia itu benar-benar tersiksa, enggak. Tapi dia kuat dan menikmati siksaan itu walaupun berdarah, sakit, dia berteriak tapi dia menikmati. Bahkan dia selangkah pun enggak mau memberikan kepada Umayyah apa yang Umayyah minta. Apa modal Bilal bertahan seperti gunung.
Sampai orang-orang mengatakan, sekarang aku baru tahu laki-laki itu bukan dilihat dari penampilannya, tetapi laki-laki itu dilihat dari ketabahannya. Dan aku baru tahu sekarang Bilal lebih kuat dari semua laki-laki sempurna yang ada di Mekah. Jadi gunung, teguh banget, tabah banget. Apa modalnya? Kita tahu jawabannya. Kalimat ahadun ahad, ahadun ahad. Iman kepada Allah. Itu yang bikin Bilal bertahan. Jadi kalau kita mau ngambil Bilal sebagai model, inspirasi, teladan kita agar kita bertahan, ya berarti kuatin ahadun ahadnya. Iman, belief, percaya, thikoh, berharap sama Allahnya. Itu modal banget loh teman-teman, modal banget. Jadi sebelum kalian belajar sains, belajar ilmu apapun, bahkan ilmu agama dalam bentuk wawasan, belajar ini dulu. Sehingga kalau kalian udah belajar iman, apapun setelahnya akan menjadi kebaikan. Belajar sains setelah iman, nanti jawabannya kalimat responnya adalah, ekspresinya adalah hadza min fadli rabbi. Subhanaka rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi responnya adalah Allahu Akbar. Itu respon orang yang mengerti sains setelah iman. Tapi orang yang mengerti sains tapi nggak ngerti iman, responnya adalah ini adalah fenomena alam. Kalimat fenomena alam. Dia lebih mending pakai kalimat itu daripada memuji Allah. Padahal ini bukan fenomena alam doang. Ya, tetapi di atasnya ini kebesaran Allah. Ini kebesaran Allah. Sekecil apapun penemuan saintis yang dia dapatkan, maka dia akan mengatakan ini kebesaran Allah, ini kebesaran Allah. Karena biasanya orang kalau nggak ngerti iman, dia akan mengatakan, wah ini teori ilmiahnya begini, ini fenomena alam, ini terjadi karena ini. Penjelasannya detail, tapi dia lupa ada siapa di balik semua itu. Kita kalau lagi takjub sama Instagram dan Facebook, kita pasti nggak lupa dong sama foundernya yang membuat platform secanggih ini. Kalau kita takjub sama teknologi Tesla dan seterusnya, kita nggak lupa dong sama foundernya yang membuat teknologi canggih masa depan seperti ini. Ada helikopter, ada mungkin mobil listrik, ada nanti bentar lagi taksi terbang, ada apa segala macam, banyak lah. Kita kalau takjub sama misalnya sebuah platform jual beli yang bikin banyak orang jadi orang kaya kayak Amazon, kita takjub juga pasti sama foundernya. Artinya kenapa kita nggak lupa sama Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg dan seterusnya? Karena kita tahu mereka sebelum kita paham mereka itu nggak terputus dari karya mereka. Maka karya Allah yaitu ciptaannya nggak akan terputus dari Robnya. Ini nggak terjadi tanpa Allah. Sebagaimana Facebook nggak ada tanpa si Mark. Sebagaimana Tesla nggak ada tanpa misalnya Elon, sebagaimana misalnya si Microsoft nggak ada tanpa Bill Gates, Amazon nggak ada tanpa Jeff dan seterusnya. Kita yakin itu. Kenapa giliran alam kita bilang ini fenomena alam seolah-olah terjadi secara kebetulan dan tidak ada orang di balik, tidak ada zat di baliknya. Kita kagum banget sama karya-karya kecil manusia, kita kurang kagum sama karya besar yang Maha Pencipta. Itu iman. Makanya belajar iman dulu sebelum apapun. Jadilah mukmin dulu. Termasuk jadi pengusaha, apalagi pengusaha, modalnya iman banget itu. Kalau nggak karena modal iman, kemungkinannya satu, dia nggak akan bertahan. Kemungkinan kedua, kalau dia sukses, dia akan jadi orang yang sombong dan lupa diri. Kalau belum sukses nggak akan bertahan, setelah sukses lupa diri dan sombong. Tapi kalau dia beriman sebelum sukses, dia akan bertahan sampai dia sukses. Kalau setelah sukses, dia menjadi orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Dan tidak lupa kepada Allah. Hadza min fadli rabbi. Belajar iman. Bagaimana cara kita belajar iman teman-teman? Belajar iman duduk dalam majelis ilmu. Mendengarkan nasihat-nasihat tentang Allah. Jadi kita nongkrong ini lagi ngomongin siapa nih? Ngomongin Allah. Kita nggak ngomongin artis, kita nggak ngomongin tentang berita yang lagi viral, kita nggak ngomongin tentang diri kita lagi ngomongin tentang Allah. Itu tujuan kita duduk dalam majelis ilmu.
Semua tema saya bisa dibilang itu sebetulnya tema akidah. Cuman dalam konteks-konteks yang berbeda. Jomblo fisabilillah itu akidah banget itu. Kok bisa Ustaz? Kan ada statementnya. Serahkan aja hatinya kepada Allah. Biar Allah yang menggenggam hatinya. Jadi jangan kamu yang genggam. Putusin, udah gitu serahin sama Allah. Itu kan ilmu akidah. Karena akidah itu solusi. Iman itu solusi. Kalau bukan karena kita yakin sama Allah, gak berani juga kita mutusin ya. Nanti kalau jadi sama yang lain gimana? Nanti kalau dia berubah pikiran gimana? Allah yang menjaga hatinya. Tapi terjadi Ustadz setelah diputusin jadi sama yang lain. Artinya Allah memang pengen ngasih kamu yang lebih baik dari dia. Emang kamu lebih tahu dari Allah? Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu dan kamu gak tahu. Mana? Ya sabar. Kapan? Ala inna nasrullahi qarib. Bentar lagi tunggu. Lagi disiapin yang terbaik. Kamu juga persiapkan diri biar gak jomplang gitu. Dia udah baik, kamunya gak benar. Kasihan dia. Kamu udah baik, dia belum siap. Kasihan kamu. Lagi disiapin sama Allah. Ada waktunya nanti. Memang bisa Ustaz. Saya mah yakinnya 100% bisa. Itu udah pasti itu. Teori akidah itu udah gak ada 1%, 0,0 sekian persen pun gak ada keraguan. 100% benar udah. Lebih benar daripada kita yakin batu dilempar ke langit jatuh ke bumi secara gravitasi. Lebih dari itu. Itu kita yakinnya ada sisa ragu gak? Kalau kita lempar barang nih. Nih saya lepaskan jatuh ke tanah gak nih? Masih ada yang meragukan? Kayak gitu aja kita yakinnya 100%. Gara-gara gaya gravitasi. Harusnya kepada Allah kita lebih yakin daripada kepada gravitasi. Berarti gak boleh ada keraguan secuil pun. Yakin banget. Lebih yakin daripada benda yang saya jatuhkan nanti pasti akan jatuh ke tanah atau ke lantai. Lebih yakin dari itu. Kalau lebih yakin dari itu, falimal ya's. Kenapa berkeluh kesah? Kalau lebih yakin dari itu, kenapa harus berkeluh kesah? Udah tenang aja, ada Allah. Itu kan kalimat yang sering-sering saya ulang-ulangi. Jadi kajian saya dari 2015, apapun judulnya, sebetulnya substansinya itu ilmu tentang akidah. Cuman saya gak suka membahasnya dengan teori rububiyah, uluhiyah, asma, sifat. Kenapa? Karena saya ingin menyederhanakan dan membuatnya mudah untuk kita pahami. Kalau mau bahas kayak gitu bisa. Kita tinggal buka kitab akidah, kita tinggal ikutin kurikulum tentang bab akidah, ma'rifatullah. Banyak. Dan kita juga dulu waktu di pondok 6 tahun belajar itu. Terus di Al-Azhar belajar itu juga. Tapi kenapa gak dibahas kayak gitu aja? Kalau dibahas kayak gitu segmentasi saya bukan orang yang baru hijrah dan baru mau hijrah. Tapi segmen saya udah lama belajar akidah dan mereka gak butuh dakwah saya. Yang butuh dakwah saya orang yang pengen pulang ke Allah tapi gak tahu jalan. Mereka tuh pengen pulang sama Allah tapi gak tahu jalan. Jalan yang ditunjukin sama yang lainnya itu gak kebaca sama mereka, ribet. Baca mapnya tapi saya gak ngerti nih mapnya nih apa. Mereka butuh map yang sederhana tapi sampai. Itu kan. Sehingga kita sederhanakan bahasanya. Kebayang gak teman-teman pakai mobil yang di dashboard atau head unitnya itu bahasa Cina. Ada kan yang mobil build up tuh. Bahasa Jepang, bahasa Cina. Mau mencet oke aja kita bingung. Mana nih oke-nya? Kita cari yang paling kecil. Biasanya oke kan 2 huruf tuh. Cari yang simbol-simbolnya sederhana. Klik. Ternyata itu cancel. Bisa juga kayak gitu. Artinya karena kita gak ngerti kita gak bisa pakai. Makanya butuh penterjemah yang bisa menerjemahkan ilmu yang sangat luas, yang sangat istimewa ini dalam bahasa yang sederhana. Ilmunya gak sederhana sih. Teorinya gak sederhana. Tapi harus ada terjemah yang sederhana. Itu yang kenapa saya bicara akidah dalam bahasa yang sederhana. Nanti kita bahas Asmaul Husna misalnya. Gimana cara memahami Al-Quddus dalam konteks anak muda? Gimana memahami Al-Wahhab dalam konteks daily life kita? Gimana memahami tentang Al-Malik dalam konteks kehidupan sehari-hari kita? Itu kan memahaminya tentang akidah, cuman pembahasannya yang harus praktis. Jadi ada action orientednya. Harus bisa langsung diamalkan. Jadi yuk sama-sama kita duduk dalam majelis ini ke depan. Nanti saya serahkan kepada pemuda hijrah mau diadakan 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Di hari apa cocoknya, karena sekarang karena udah mulai normal mungkin weekend saya lebih banyak di luar. Semalam jam 3 ya Niko ya, kita baru datang dari Aceh. Ngapain Ustadz ke Aceh? Mau support dakwah Ustadz Amri, karena di Aceh mau bikin kayak pemuda hijrah tapi namanya Akrab.
movement anak muda, saya support datang ke Aceh. Sekaligus silaturahim keluarga dan sahabat-sahabat. Setelah ini misalnya kemana lagi, itu haknya sahabat-sahabat saya, teman-teman kita yang ada di luar Bandung. Karena kita lebih fleksibel, kita bisa weekdays. Mau weekend silahkan nanti ke pesantren. Jangan hanya karena ada kajian saya, ada kajian yang lain juga ketika dibuka hadir. Oh belajar sama Ustadz Aslam, belajar sama Ustadz Imam, belajar sama Ustadz siapa lagi. Karena kita insya Allah punya banyak guru-guru yang akan mengajarkan kita. Belajar tahsin dan Al-Quran sama Syekh Yazin. Sehingga nanti kita terus mengasah iman kita. Kalau bisa pas belajar kayak gitu, minta nasihat iman aja sedikit. Karena belajar tahsin pun ada iman, apalagi belajar Al-Quran ya. Kan banyak ayat-ayat iman tuh. Belajar syariat pun harus dengan iman. Kalau enggak kita enggak akan sanggup menjalankan syariat. Syariat berkurban bentar lagi. Kalau enggak pakai iman, pasti itu berat tuh. Tapi beli handphone, ringan itu. Handphone iPhone 14 bentar lagi keluar. Yang katanya di belakang juga udah bisa ada touchscreen-nya di belakang. Berapa harganya? Yang paling murahnya 18 juta. Oh murah banget loh. 18 juta. Kalau yang Pro Max 30 juta. Oh dapat yang kayak gini 30 juta. Worth it banget ya. Giliran kambing, domba cuman 4 juta yang ideal. Kita anggap maaf ya saya belum sanggup. Saya bukan orang yang mampu dan segala macam. Ada aja excuse-nya. Apa masalahnya? Iman, bukan mampu nggak mampu. Tapi kalau kita yakin bahwa domba atau sapi yang kita kurbankan di Idul Adha itu nggak mungkin sia-sia, nggak akan mengurangi harta kita, udah itu mah ringan banget. Justru yang mengurangi harta kita itu membeli urusan dunia itu kurang harta kita, benar-benar kurang. Apalagi elektronik, saat beli aja udah berkurang. Kendaraan baru beli udah turun. Kecuali aset-aset mungkin dia agak stabil atau cenderung naik. Tapi kalau kendaraan, elektronik kan baru beli juga udah turun. Karena berstatus second kan, baru beli juga. Gak lagi berstatus baru. Sejak dibuka wrappingnya atau kotaknya udah berstatus second dan udah langsung turun harganya. Walaupun belum kita install apa-apa. Buka aja nih wrappingnya nih. Udah harganya turun 50 ribu, 100 ribu. Baru buka doang wrappingnya. Belum saya pegang kok handphonenya, tapi ini udah kebuka nih. Handphone belum dipegang, udah kebuka gini, udah turun. Tapi insya Allah kalau fisabilillah, salah satunya berkurban, nggak kayak gitu teorinya. Tapi kok kita nggak yakin sih, kok kita nggak gregetan sih, kok kita nggak semangat sih? Tadi masalah iman. Sama Allah, kalau kita udah bukan hanya naiknya itu sejak kita niat udah naik tuh harta kita. Niatnya benar ya. Saya tahun ini pengen domba. Yang udah biasa domba, tahun ini saya pengen sapi. Baru niat nih, udah naik harga. Udah naik derajat, udah naik pahala. Jadi pahala niatnya doang. Udah gitu kita beli. Belum disembelih, baru dititipin. Udah naik lagi pahalanya. Disembelih sama kita, apalagi kalau kita bisa menyembelih sendiri, lebih keren lagi. Saya sih pengen bikin tren ya tahun ini. Bagi yang mau aja. Yuk kita belajar menyembelih domba sendiri. Nanti di pesantren, bentar lagi kita akan bikin tarbiyah menyembelih domba. Gak usah sapi dulu deh, domba dulu aja. Buat anak muda yang sudah mau menyembelih domba tahun ini, berkurban domba, tolong usahakan mulai tahun ini kalau bisa nih ya bagi yang serius nih. Mulai nyembelih sendiri deh biar sempurna ibadahnya. Jangan disembelih orang. Kan biasanya masalah di Idul Adha itu susah nyari jagal ya. Jagal laris manis tuh. Dari pagi nyembeli sampai malam tidur gak sengaja. Saking laris refleks gitu kan. Wah kerjaannya siang-siang wah sepanjang. Tuh air to grul tuh anak saya yang paling kecil gara-gara ngelihat saya nyembeli. Sampai hari ini asal digendong. Saya gendong dia. Udah gitu salah. Takbir dulu. Allahu Akbar. Nggak gini dia. Kalau gini berarti dia salah. Karena dia ngelihat kita udah dapat tarbiyah tentang cara menyembelih yang benar. Gini caranya. Mau pakai pedang palsu, mau tangan saya juga nyesel. Aduh salah nih saya nunjukin ke Ertugrul. Jadi tahun ini dia saya suruh main aja deh. Gak usah lihat lagi saya nyembelih. Karena ntar. Artinya mulai tahun ini bisa nggak nih anak muda Bandung duluan nih. Kan biasanya tren dari kita kan. Anak muda Bandung, kalian yang udah bisa berkurban satu domba,
usahakan nyembelih sendiri. Nanti dari panitia tinggal nyiapin bilah pisaunya aja nih. Datang kan biasanya kita nonton domba yang kita punya kan. Nah sekarang jangan cuma nonton, apalagi sampai bilang saya nggak kuat lihat darah. Cewek ngomong gitu oke. Kita ngomong gitu nggak kuat lihat darah. Astagfirullahaladzim. Belajar tahun ini kita kuatkan, karena kalau rame-rame biasanya lebih kuat kan. Kalau sendiri kan nggak ini ya, nggak tega kan, kita orangnya lembut sih. Kalau rame-rame insya Allah lebih berani. Nah kita nanti akan, tapi ikut tutorial dulu, jangan asal-asalan nanti menzalimi dan menyakiti hewan sembelihan. Latihan dulu, nanti di pesantren kita bikin pelatihan menyembelih yang syar'i, yang sunnah, yang tidak menyakiti, yang membuat dagingnya tidak mengandung kolesterol karena darahnya habis semuanya. Insya Allah sehat dimakan juga, karena syariat itu pasti baik. Karena kita nggak menjalankan syariat dengan baik, makanya kita penyakitan ya. Nah itu nanti kita latihan bareng-bareng. Setelah itu yang mau menyembelih ngerasain sensasi dan kebaikan menyembelih yang dialami oleh Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, kita rasain sendiri nih, bukan cuma dengar cerita. Yuk bareng-bareng kita lakukan tahun ini. Sehingga semuanya bisa menyembelih jadi cowok sejati. Ya. Yang perempuan Ustadz memang bukan kayak gitu syariatnya, makanya titipin ke cowok. Tapi gak ada cowoknya, makanya jangan tolak kalau datang. Ya. Kalau ada yang datang terima. Itu aja, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami. Dosa kami setelah Syawal, mungkin kami tidak seperti Ramadan. Di bulan Ramadan kami rajin ke masjid, di bulan Syawal kami mulai jarang. Di bulan Ramadan kami membaca Al-Quran, di bulan Syawal mungkin sampai hari ini belum khatam. Di bulan Ramadan kami menahan diri dan hawa nafsu, di bulan Syawal kami tidak mampu. Di bulan Ramadan kami rajin itikaf, betah di rumahmu. Tetapi di bulan Syawal kami lebih betah di rumah kami. Ya Allah, maafkan kesalahan kami ya Allah. Tidak ada niat kami untuk meninggalkanmu dan lebih tertarik dengan Ramadan. Sesungguhnya Ramadan itu adalah syariatmu. Ramadan telah pergi tetapi engkau bersama dengan kami. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam ketaatan seperti bulan Ramadan. Walaupun kami berada di bulan-bulan yang lain. Sehingga ketika kami istiqomah dan dawam, engkau juga akan selalu menemani kami dan merahmati kami. Ya Allah, berkahilah majelis kami ini dengan majelis yang penuh rahmat, yang di dalamnya kami belajar iman tentang engkau. Tambahkanlah iman kami lewat majelis ilmu. Jangan biarkan kami termasuk orang-orang yang ragu kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.